Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Majelis Jemaat GKO Bekasi 1 dengan sukacita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara jemaat untuk beribadah di GKO Bekasi 1. Bagi yang baru pertama kali beribadah di GKO Bekasi 1, kami sampaikan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua. Saudara-saudara yang ingin menjadi warga jemaat GKO Bekasi 1 atau membutuhkan pelayanan pastoral dapat menghubungi majelis jemaat setelah ibadah selesai atau kantor majelis jemaat pada setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 sampai dengan pukul 16. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita mendengarkan penekanan dari warta jemaat sepanjang minggu ini. Berita pelayanan, ibadah peneguhan sidi, ibadah khusus peneguhan sidi dilaksanakan hari Minggu 29 November 2020 dalam ibadah khusus peneguhan sidi pukul 11. Demikian informasi dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Nama-nama anak sidi 2019-2020: 1. Alfian Melfrik Silahoy, 2. Cecilia Giovanni Aritonang, 3. Kristi Tesalonika Ursia, 4. Daniel Victoria Rudolfo Purba, 5. David Hantoni Hutasoid, 6. Firdaus Pakpahan, 7. Florensa Limahelu, 8. Gabriela Priscilla Sianturi, 9. Gema Junior Harianja, 10. Jen Hirim Presilia Harianja, 11. Jovanka Vicky Otniel Koro, 12. Jovin Tangke, 13. Juan Gerald Arturito Tenu, 14. Karen Maria Lestari, 15. Karin Ibreina Ginting, 16. Kevin Surya Agriva Simatupang, 17. Karin Stefani Nasution, 18. Marcella Natasia Putri Sitio, 19. Mikael Virgio Tinotea Sinaga, 20. Misael Eklesia Simbolon, 21. Regina Esther Rachel GM Manurung, 22. Roselia Parapat, 23. Samuel Benaya Rompas, 24. Samuel Christian Sialagan, 25. Vanessa Kelly Gabriela Sihombing, 26. Yolanda Risiana Sirait. Gladi resik peneguhan sidi dilaksanakan hari Selasa 24 November 2020 pukul 19 di gereja. Mohon kehadiran para calon sidi baru. Kelas katekisasi tahun ajaran 2020-2021, kelas katekisasi setiap hari Jumat pukul 18 dan Minggu pukul 13, tatap muka di gereja. Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2020 akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus akhir tahun 2020 pada hari Minggu 6 Desember 2020 pada ibadah Minggu pagi dan sore. Bagi jemaat yang mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus agar mempersiapkan diri, ibadah persiapan Perjamuan Kudus Kamis 3 Desember 2020 pukul 20 via online.
akan dilayankan sakramen baptisan kudus pada hari Minggu 20 Desember 2020 dalam ibadah Minggu pagi pukul 9. Bagi jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya dapat mengisi formulir yang disediakan di depan pintu gereja. Bagi jemaat yang pindah domisili diharapkan untuk melaporkan pada majelis wilayah atau sekretariat gereja untuk dapat dilakukan perubahan data jemaat. Yayasan BKK telah membeli lahan seluas 540 mil persegi sebesar 1.718 juta rupiah yang nantinya akan digunakan untuk ruang serbaguna, PAUD atau kursus, lahan parkir dan lain-lain. Pembayaran yang sudah masuk 620 juta rupiah dan jatuh tempo pelunasan senilai 1.118 juta rupiah dapat dibayarkan secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2020. Untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut, maka telah dilakukan pencarian dana melalui kupon sumbangan kasih yang diberikan ke setiap jemaat atau simpatisan GKO Bekasi 1, minimal 1 buku per kakak, 1 berisi 60 lembar kupon senilai Rp50.000 yang dapat diberikan kepada keluarga, saudara, kerabat ataupun rekan kerja para anggota jemaat simpatisan. Bagi Bapak, Ibu dan jemaat yang belum menerima kupon sumbangan tersebut dapat menghubungi majelis jemaat, dan bagi yang telah menerima dapat menyetorkan seberapapun dana yang ada melalui majelis jemaat atau transfer ke rekening Yayasan Barsilai Karya Kasih, Bank Mandiri, cabang Grand Mall, atau atas dukungan dan partisipasi Bapak, Ibu dan jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Diberitahukan kepada jemaat GKO Bekasi 1 bahwa seluruh persembahan: 1. Persembahan ibadah minggu, ibadah rumah tangga dan ibadah komisi; 2. Persembahan bulanan dan diakonia; 3. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan lainnya yang akan diberikan ke gereja. Kami menghimbau agar dipersiapkan masing-masing keluarga untuk disampaikan pada saat ibadah minggu atau diserahkan ke sekretariat gereja ataupun transfer ke rekening GKO Bekasi 1. Nomor rekening sudah tercantum atas nama Gereja Kristen Okeamunyu Bekasi 1. Jemaat juga dapat menghubungi majelis wilayah masing-masing. Majelis GKO Bekasi 1 mengucapkan terima kasih atas persembahan jemaat. Doa dari kami, Tuhan Yesus, sumber berkat dan kehidupan, terus dan senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara jemaat. Amin. Menyambut Natal tahun ini di tengah keterbatasan karena pandemi, kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk tetap dapat ambil bagian saling menyampaikan ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dalam bentuk yang baru, virtual. Penayangan iklan ucapan selamat Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dalam bentuk sebagai berikut: video durasi 15 detik Rp300.000, foto landscape Rp200.000, teks ucapan Natal keluarga Rp100.000 dapat dilihat di Instagram GKO Bekasi 1, IG @GKO_BKS1. Bapak, Ibu, Saudara yang berminat agar dapat menghubungi tim kerja Natal, Penatua Domingus Kacili, Penatua Rosta Gultom, Penatua Clara Kaulur, dan masing-masing wilayah 1, 2, dan 3. Demikianlah info yang dapat kami sampaikan atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara ikut memeriahkan Natal GKO. Kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang sakit di rumah, Penatua Joyce
Talahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Situmpul Boru Siltonga, Nyonya Panjitan Boru Nambaban, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nenggolan Boru Siburian, Bapak dan Ibu Tumanggor, Bapak M. Pangaribuan, Ibu Dema K. Boru Simbolon, Bapak Sarman, Nyonya Siahaan Boru Pardede, Ibu Risma Situmpul Boru Sidabutar. Bagi jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, majelis mengucapkan selamat ulang tahun dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Dan di sini ada penekanan poin-poin yang harus diberitakan karena keterbatasan jemaat yang bergereja karena banyak melalui online, maka perlu saya beritakan. Di dalam ada tertera di sini kertas kuning, biru, dan merah jambu. Untuk Bapak Ibu sekalian, di kertas kuning di sini sudah dibuat protokol kesehatan ibadah di gereja, bisa Ibu baca. Kemudian sosialisasi, kembalikan iuran kedukaan. Ini sangat perlu untuk kita baca dan kita mengetahui bahwa di sini ada manfaat dan konsekuensi yang dibuat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu diketahui kebijakan mengenai iuran kedukaan. Majelis Jemaat mengambil kebijakan setiap jemaat per keluarga memberikan iuran kedukaan per bulan secara rutin di kolom tersendiri di bagian belakang kartu bulanan, dan diakonia yang sudah ada sebesar Rp15.000 per keluarga per bulan yang dilakukan secara rutin. Adapun perhitungan mulai Januari 2021 jemaat akan diberikan kartu iuran kedukaan. Di sini manfaat dan konsekuensinya bisa Ibu lihat. Setiap jemaat yang membayar iuran kedukaan mendapatkan hak untuk bantuan kedukaan dalam bentuk bisa dibaca peti jenazah, ambulan, dan pemakaman dengan jumlah sebesar Rp3.300.000. Konsekuensi jemaat yang tidak membayar iuran tidak mendapatkan hak atas manfaat iuran kedukaan sebagaimana disebutkan pada butir V1. Pelaksanaan sosialisasi selama 2 bulan, yaitu bulan April dan Mei 2020. Pelaksanaan iuran kedukaan telah dimulai sejak bulan Juni 2020. Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita ketahui bahwa setiap organisasi atau gereja memang saling membutuhkan dan saling isi. Untuk itu kita sama-sama mengetahui keadaan gereja kita. Terima kasih. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2020, GKO Bekasi 1 mengadakan lomba vokal grup keluarga jemaat GKO Bekasi 1. Dan di sini juga sudah dicantumkan judul lagu, peserta lomba terdaftar sebagai jemaat GKO Bekasi 1. Dan di sini bisa kita lihat di kertas kuning ada syarat-syaratnya. Dan pencalonan majelis periode 21-26 sehubungan dengan berakhirnya periode majelis GKO Bekasi 1 tahun 2016-2021, maka disampaikan kepada jemaat bahwa akan dilaksanakan pencalonan majelis namun dengan tidak melakukan pemilihan majelis secara langsung. Untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut, maka telah dibentuk panitia majelis, majelis dalam rangka rapat pleno tanggal 21 November kemarin Sabtu 2020 telah memutuskan bahwa kebutuhan bakal calon majelis untuk periode 21-26 berjumlah 31 orang. Dari majelis yang masih aktif telah menyatakan kesediaan sejumlah 25 orang.
Panitia pencalon majelis mencari kebutuhan bakal calon sebanyak 6 orang dengan perincian wilayah 1 dibutuhkan 2 orang, wilayah 2 2 orang, wilayah 3 2 orang. Sehubungan hal tersebut, panitia pencalon majelis meminta masukan jemaat untuk nama-nama bakal calon majelis berdasarkan wilayah masing-masing sesuai dengan makna pemilihan jabatan gerejawi. Anggota sidi dan penatua tidak diperkenankan mencalonkan dirinya sendiri. Petunjuk pelaksanaan pasal 7 butir 3 sesuai pasal 3. Petunjuk pelaksana usia maksimal penatua 75 tahun. Persyaratan dan formulir usulan nama bakal calon majelis dapat diambil di meja statistik setelah selesai ibadah minggu pagi dan sore, atau dapat menghubungi sekretariat gereja. Formulir dikembalikan dalam amplop tertutup dan diserahkan ke gereja sidang sebagai ketua panitia. Formulir diterima paling lambat hari Minggu 20 Desember 2020 pukul 24. Diharapkan jemaat dapat berpartisipasi dalam pencalonan majelis ini. Sengaja saya bacakan karena jemaat terbatas, banyak yang live streaming di rumah tidak tahu dengan hal ini. Supaya mengetahui, untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari yang sudah hadir pada hari ini bisa mengambil formulir di depan. Dan yang terakhir yaitu lembaran biru ini sudah disediakan. Di sini laporan tim kerja Natal sudah memberikan data Bapak Ibu yang sudah memberikan. Berapapun jumlah yang diberikan akan ditulis ataupun dicetak. Setiap hari Minggu akan diedarkan dan bisa melihat di laporan tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan segan-segan, kalaupun berapa itu panitia akan menerima dengan ikhlas. Jangan melihat jumlah besarnya, kalaupun tidak ada, tidak memaksa. Yang tahu hanya Bapak Ibu dan Tuhan. Untuk itu mari kita sama-sama supaya Natal kita berjalan dengan baik. Mari kita dukung panitia pelaksana Natal. Terima kasih. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu, dan arahkanlah dirimu bagi Allah yang perkasa tatkala engkau memasuki hadirat-Nya yang kudus. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 21 pada bait pertama dan kedua.
kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita pada hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yehezkiel 34 ayat yang ke-16. Demikianlah bunyinya, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 247 pada bait pertama dan 3. Silakan duduk. Pengakuan dosa. Marilah saudara sekalian dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan,
kami mengaku kepadamu segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan kepudaran pengharapan, pementingan diri dan perselisihan. Kami mengaku kepadamu segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudara sekalian, aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Yeremia 33 ayat yang ke-8. Di atas janji Tuhan itu, saya selaku hamba Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap saudara yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan di dalamnya mengakui segala dosa kita kepada Allah dan bertobat, maka Tuhanlah yang mengampuninya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 412 pada bait pertama dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, Kau perisai hidupku, Kau perisai hidupku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya mengundang kita berdiri dan akan bersama-sama mendengarkan amanat hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia.
Kasihani kami ya Tuhan. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Pada pagi hari ini maka kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan dengan mengangkat dari Kidung Pujian atau Kidung Jemaat 406 pada baitnya yang pertama dan pada baitnya yang kedua. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Enggan aku melangkah setapamu, apabila kau ada di sampingku. Lindungilah hatiku di rahmat-Mu, dan buatlah batinku tenang teduh dekat kaki-Mu saja lemah lembah, dan tidak ragu-ragu ku berserah. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan, pada pagi hari ini kami menghampiri Engkau agar Engkaulah yang memberkati dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami tahu bahwa firman-Mu akan memelihara dan meneguhkan dan sekaligus membuat kami selalu berpengharapan. Maka kami mohon kasih karunia-Mu ya Tuhan, agar Engkau memberikan hikmat kepada hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat-Mu, dan kami semua yang menjadi pendengar-pendengar tidak hanya mendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk berdiri dan kita akan membuka Alkitab yang diambil di dalam Yehezkiel 34 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-16, dan saya akan membacakan kebenaran ini untuk kita semuanya. Demikianlah kebenaran firman Allah dalam Yehezkiel 34 ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan.
Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi disitulah tempat pengembalaannya. Di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berparing, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berparing. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Demikianlah firman Tuhan. Dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada hari ini kita sudah memasuki Minggu Pentakosta yang ke-25, dan minggu depan kita sudah masuk dalam Minggu Advent. Tidak terasa ya Bapak Ibu Saudara, minggu depan suasananya mungkin sudah berubah. Sudah mulai ada hiasan-hiasan atau pohon-pohon yang menarik, yang menandakan bahwa kita sudah memasuki minggu Advent. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bahwa selama 4 minggu berturut-turut Sinode GKO memberikan penekanan bahwa tanda-tanda anak Allah itu ada 3, dan hari ini masuk tanda anak-anak Allah yang keempat. Saya akan singgung sedikit untuk kita masuk ke dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Yang pertama, mungkin masih ada yang ingat Bapak Ibu Saudara, tanda anak Allah yang pertama, menyucikan diri. Kata menyucikan diri berarti mendidik dan mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai umat membersihkan. Kata menyucikan saya menangkap membersihkan, mengkuduskan diri kita, sebab Allah kita adalah kudus. Yang kedua, masih ingat Bapak Ibu Saudara, tanda orang percaya yang kedua, percaya. Tanda anak-anak Allah yang kedua adalah percaya. Percaya di situ menunjuk kepada kita mengimani, meyakini apa yang kita yakini dan yang kita imani. Mungkin Bapak Ibu Saudara lahir dari keluarga Kristen, di mana orang tuanya, nenek moyang kita atau opungnya dan lain sebagainya menceritakan pelajaran-pelajaran, menceritakan pengajaran-pengajaran itu, sehingga hari ini kita tahu dan paham betul apa yang disampaikan olehnya, bahwa pengajaran itu sungguh membuat hati kita akhirnya mengapa aku harus percaya dan yakin. Maka di situ Asaf menceritakan pelajaran yang sangat berarti, karena dia menyampaikannya dari pengajaran sejarah nenek moyang. Ada kebaikannya, ada kekebabalan orang-orang atau nenek moyang, dan di situ dia mengambil, ayo kita melihat satu hal yang positif yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang ketiga mungkin minggu kemarin masih ingat Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih ingat? Waktu itu bicara tentang menikmati Shalom Allah. Mungkin ketika kita bicara tentang menikmati Shalom Allah berarti hal-hal yang sudah kita dapatkan yang sangat besar. Namun jangan salah, hal-hal yang kecil pun ketika Tuhan itu menolong kita, ketika di dalam kesesakan, ketika di dalam tekanan-tekanan, karena di situ kan bicara tentang bagaimana umat yang pada saat itu tertekan dan ada seorang yang diutus yaitu Deborah dan rekannya itu untuk menolong dan mereka keluar sehingga ada shalom di situ Bapak Ibu Saudara. Artinya keluar dari sebuah persoalan ada sebuah berkat yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah merasakan bahwa ketika tertekan dalam hidup ini dan ketika Tuhan tolong dan kita keluar, mungkin pada saat itu kita terjepit tetapi kita sudah bisa melangkah satu langkah saja Saudara. Ada satu kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Maka yang keempat hari ini bicara bagaimana tanda-tanda anak Allah itu terpelihara. Pasti kata terpelihara itu sangat menyukacitakan kita. Sebab kita rindu mau dewasa atau muda, mau anak kecil atau sudah tua. Kita rindu untuk pemeliharaan Allah. Kita rindu orang-orang supaya memperhatikan kita, supaya umat itu diperhatikan oleh gembala ataupun oleh penatua-penatuanya. Hari ini saya tadi mendengar ada pengumuman untuk penambahan penatua, karena dengan berhitung bahwa 10 kakak ya banding 1, supaya dengan 10 kakak itu akan tertangani oleh 1 penatua supaya terlayani, supaya umat terpelihara. Bukankah demikian? Dan hari ini kita belajar bagaimana kitab Yehezkiel di pasal yang ke-34 yang kita baca ayat 11 hingga ayat yang ke-16. Dan saya mau merujuk bahwa di ayat-ayat sebelumnya juga mendukungnya. Dan inilah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saudara dan saya memperhatikan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa ayat sebelumnya itu ayat 1 dan sampai ayat yang ke-7, saya mau katakan seperti itu, atau mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu merupakan personifikasi, di mana Allah itu membeberkan dan sekaligus menginformasikan apakah yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin, oleh para raja-raja, oleh para imam-imam dan juga nabi-nabi yang dia jelas diberikan sebagai mandataris Allah. Dia diberikan kuasa oleh Allah untuk memberkati umat, untuk menjaga dan melindungi umat pada saat itu. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah itu justru sebaliknya saudara, di mana susunya diperas sedemikian rupa. Artinya di situ secara ilustrasi menunjukkan bahwa seorang pemimpin, seorang nabi, seorang raja itu memeras rakyatnya. Dan bahkan ketika sudah diperas dan sudah tidak berdaya, mungkin lemah, diinjak dan dibiarkan mati terkapar. Nah ini saudara, sehingga melihat sebuah jeritan-jeritan umat yang terasa dan tertekan amat sangat dengan kepemimpinan itulah maka Allah hadir. Dan bahkan katakan Allah, aku akan mengadakan permusuhan dengan dia. Aku akan mengambil umatku dari apa yang sudah aku serahkan kepada mereka untuk pimpin. Maka saudara kita dapat menangkap Allah begitu peduli dan tidak membiarkan umatnya di dalam tekanan-tekanan. Umat tidak dibiarkan terkapar demikian saja, maka dia katakan aku akan mengambilnya, aku akan menjemputnya, aku akan menolong mereka yang tercerai-berai. Dikatakan demikian Bapak Ibu Saudara.
Kata tercerai-berai menunjuk kepada berantakan, tidak teratur umatnya, tidak terkontrol lagi, dan menunjukkan satu kebobrokan dalam sebuah kepemimpinan. Nah ini saudara, keprihatinan dan kecintaan Allah kepada umatnya itulah yang mendorong di dalam pembacaan kita pada hari ini di ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-16, sehingga dia berkata, aku dengan sesungguhnya, mulai dikatakan dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Kata dengan sesungguhnya menunjuk kepada perhatian yang sangat serius bahwa ini bukan pekerjaan main-main, bukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa-biasa saja berat, bahwa Allah sendiri akan turun mengambil alih karena kepemimpinan yang katakan tidak becus, karena raja-raja yang tidak sesuai dengan tugasnya. Padahal kalau bicara tentang raja, bicara tentang nabi, bicara tentang pemimpin atau nabi, imam-imam itu kan seharinya dia harus mengontrol. Mungkin berkunjung kepada masyarakatnya. Kalau kita di dalam gereja, pendeta berkunjung, majelis berkunjung, menanyakan keadaan jemaat, melihat bagaimana kehidupan iman Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Saya berpikir pasti senang ya Pak Ibu Bapak majelis ya, ketika jemaat mengunjungi jemaat. Bapak Ibu kalau dikunjungi oleh pendeta dan majelis sukacita enggak Bu? Pastinya. Ini yang Tuhan mau, ada sebuah jalinan. Karena dengan mungkin kalau seperti saat ini kan kita hanya monolog ya. Saya hanya bicara dengan Bapak Ibu Saudara, saudara menatap saya, melihat saya, mendengar saya. Tapi untuk berkomunikasi secara lanjut, kalau di khotbah kita kan nggak bisa tanya jawab ya Pak ya, gitu kan, artinya hanya ibu, bapak, saudara mendengar. Tetapi ketika ada di rumah ada sebuah dialog, percakapan sangat berbeda saudara. Mungkin percakapannya tidak terlalu lama, 1 jam sudah cukup lama ya Pak ya, kalau perkunjungan 1 jam ya, 30 menit aja sudah cukup lama ya. Tapi ada rasa sukacita yang amat sangat. Ini karena bentuk dari perhatian. Nah ini menjadi gembala-gembala yang masa kini. Gembala tidak hanya bicara tentang pendetanya saja ya. Majelis-majelis yang 25 saat ini yang bersedia ya Bapak Ibu ya. Dan akan ditambahkan 6 itu adalah sebuah pimpinan yang terorganisir, yang bersama-sama untuk mengembalakan domba-dombanya. Dan domba-domba adalah Bapak Ibu Saudara umat. Dan mereka tidak mau ada domba-dombanya yang tercerai-berai Bapak Ibu Saudara. Tidak mau ada Bapak Ibu yang sudah 1 tahun tidak pernah bergereja. Pasti saya yakin semua majelisnya, semua pendeta-pendetanya turun tanganlah untuk melihat keberadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin ketika jauh bisa bertelepon, bisa video call dan lain sebagainya, karena saat ini kan alat-alat komunikasi itu semakin canggih. Artinya sekali lagi tidak ada hambatan untuk saat ini, untuk semua gembala, saya katakan demikian, semua pendeta, semua majelis boleh menginformasikan, boleh menanyakan keberadaan Bapak Ibu Saudara. Bahkan seorang gembala, seorang majelis, dia akan berdoa, mendoakan keberadaan Bapak Ibu Saudara. Jujur, ketika kita didoakan pastilah ada sebuah sukacita yang amat sangat. 12 dikatakan seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya.
begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan kepada hari berkabut dan hari kegelapan. Apalagi di dalam situasi pandemi contohnya seperti ini. Kehadiran rata-rata berapa Bu Majelis, Pak Majelis untuk setiap minggu? Ada 100? Ada ya 100. Padahal jemaat di sini ada 1000-an ya. Baru 10%. Yang 90 kan 900 harus dicari ya Bu. Harus dikasih tahu, mungkin dengan live streaming ya. Hari ini ada ibadah live streaming juga kan. Itu sebagai media Bapak Ibu Saudara. Mungkin juga enggak semuanya ikut live streaming ya. Jangan-jangan tadi bercanda. Jangan-jangan ketika kita mulai jam 9 lewat, jemaat sudah ngambil channel lain kan seperti itu. Nah itu kan dombanya berarti mencari rumput di tempat yang lain ya Pak. Mencari rumput di tempat lain Ibu. Nah bagaimana supaya rumput-rumput itu tetap ada di dalam gereja ini? Itu tugas kita sebagai gembala. Tugas kita sebagai penatua-penatua, bagaimana kita memberikan rumput yang sejuk, memberikan rumput yang segar, memberikan padang rumput itu untuk semua umat menikmatinya. Maka Bapak Ibu Saudara, ada banyak trik yang sudah dilakukan oleh jemaat di sini pastinya. Saya tadi membaca sekilas, ada ibadah secara online, ada ibadah secara Zoom meeting, ada ibadah secara onsite, ada live streaming. Ini tujuannya bagaimana supaya Bapak Ibu Saudara yang sudah Tuhan serahkan kepada pemimpin gereja di tempat ini, yang sudah diberikan tanggung jawab untuk mengembalakan saudara. Maka ada berbagai cara yang dilakukan supaya sekali lagi rumput itu ada di dalam gereja GKO Bekasi 1 ini dan tidak meloncat ke tembok yang lain, tidak mencari rumput-rumput yang lain, karena di sini tersedia. Itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara merasakan akan hal itu? Itu satu pemeliharaan yang nyata. Maka jangan malas, jangan enggan untuk Zoom meeting, untuk live streaming, untuk ibadah online, karena itu sebagai proses pembentukan. Jangan bilang aku enggak mendapatkan apa-apa, karena kita tidak mau terlibat. Itu. Yang selanjutnya, Ibu Bapak sekalian, aku akan membawa mereka keluar dari tengah-tengah bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan semua tempat kediaman orang di tanah itu. Ini memberikan sebuah ilustrasi kepada kita Bapak Ibu Saudara. Domba itu, katanya, saya belum mengadakan penelitian tetapi saya boleh mendengar dan membaca. Jarak pandang domba hanya 1 meter. Bayangkan 1 meter berarti dekat ya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Yang kedua, domba itu anti dengan air. Maka kita membuat kandang untuk domba-domba itu supaya tidak kehujanan. Dan dia nggak berani nyebrang ke air. Mungkin kalau anjing masih berani ya dia menyeberang air, tapi domba tidak berani. Padahal domba itu kesehariannya juga membutuhkan air untuk dia minum. Nah, sebagai gembala, sebagai penatua, apakah yang dilakukannya? Oh, ini ada kumpulan air. Saya mau katakan, oh ini ada kebenaran firman Tuhan. Ayo kita salurkan ke komisi PW, ke komisi Pelpri, ke komisi sekolah minggu, ke komisi pemuda, komisi lansia mungkin ada di sini. Nah itu kan supaya setiap ukuran-ukuran usia itu merasakan aliran-aliran air. Karena
kalau kita breakdown, tidak semua firman Tuhan ini tepat untuk disampaikan buat anak sekolah minggu. Contohnya, ada hal-hal yang anak-anak sekolah minggu belum boleh. Bukan berarti nanti tidak boleh, belum layak untuk disampaikan. Nah, ketika kita mempersiapkan, mungkin kakak-kakak sekolah minggu, kakak-kakak pengasuh itu menyampaikan, oh iya ini memang kebutuhan anak-anak sekolah minggu. Lalu kebutuhan anak remaja apa? Kebutuhan anak pemuda apa? Oh iya, dia bicara tentang bagaimana dia harus berpacaran secara Kristen. Ada di dalam Alkitab ini. Nah, itu yang saya coba membayangkan bahwa seorang gembala, seorang penatua akan melayani dan mempersiapkan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan itu. Maka ketika dia menikmati air firman Allah itu, sungguh iya, ini saya memang membutuhkan sebagai seorang ibu. Memang firman Tuhan ini menyentuh saya sebagai seorang bapak. Memang firman Tuhan ini sangat luar biasa ketika saya tertekan jiwanya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk tidak khawatir. Ini saudara, seorang majelis, seorang pendeta akan mempersiapkan dan memberikan. Dikatakan membawa domba-domba itu menikmati air yang secukupnya. Kalau berkelebihan juga muak dan nanti dia akan muntah ya. Secukupnya. Ini. Yang kedua saudara, di dalam ayat yang ke-13, akan mengembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Saya tadi dari airnya dulu baru naik ke gunung. Gunung itu kan tempat yang teduh. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah pergi ke gunung? Tempat yang sangat nyaman dan udaranya sangat bersih. Saya dulu pernah pulang kampung ke rumah mertua. Itu kan masih belum ada polusi udara ya. Masih jauh dari pabrik-pabrik, bahkan sangat jauh, jalan pun 1 hari ke kampungnya dari jalan rayanya. Saya bayangkan saya nangis di jalan karena saya nggak pernah terpikirkan perjalanan itu begitu susah buat saya. Tapi dalam perjalanan itu sungguh luar biasa ketika kita menghirup udara segar, menghirup udara pegunungan yang oksigennya bagus. Ini ternyata walaupun perjalanannya itu 1 hari, terasa badan ini menjadi fresh. Maka kalau ada di rumah sakit itu ada namanya untuk memulihkan itu oksigen ya, pembaharuan ya, oksigen. Ternyata ketika kita pergantian oksigen ini yang kita hirup itu, badan kita fresh Bapak Ibu Saudara, segar. Saya membayangkan ketika Allah itu mengumpamakan, aku akan membawa engkau ke gunung-gunung supaya kita memiliki kenyamanan, supaya kita bukan hanya nyaman pada saat berbaring, tetapi ketika kita itu mengadah dan menghirup udara segar, oh betapa luar biasanya Tuhan memberikan udara yang begitu indah ini, yang tidak dapat diukur dengan apapun. Bapak Ibu pernah berhitung berapa udara yang kita hirup setiap hari? Dan coba kita hitung dengan mereka yang mempergunakan tabung oksigen, berapa biayanya yang dia harus keluarkan untuk itu. Tetapi Allah memberikan free kepada kita karena Allah memelihara saudara dan saya. Ini saudara sekalian. Kemudian dikatakan di situ, di padang yang baik akan ku gembalakan mereka. Lihat, ku gembalakan, sekali lagi tidak ada pembiaran sama sekali. Bahkan di sana di tempat pengembalaan yang baik mereka akan berbaring. Saudara kalau berbaring senang? Melepaskan rasa penat, melepaskan rasa capek. Apalagi yang mungkin 1 hari sudah bekerja dengan perjalanan yang macet. Mungkin ada yang 1 minggu, 2 minggu, berbulan-bulan ketika berjumpa dengan keluarga yang mengalami salam damai sejahtera. Wow, aku nggak mau keluar lagi, aku mau dekat dengan keluarga, aku mau dekat dengan orang-orang yang dicintai.
Nah, ini saya membayangkan bahwa Allah itu sangat perhatian terhadap umat sebagai tanda Allah memelihara kita di dalam pembaringan itu pun Allah itu memberikan satu kelegaan, pembebasan, kemerdekaan itu kepada kita, saudara. Ini. Maka kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, celakalah kita. Karena Allah sangat baik. Dan bahkan bukan sampai kepada situ saja. Yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Ayat 15, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Terus diulang setiap ayat. Aku akan mengembalakan. Aku akan mengembalakan. Aku akan mengembalakan domba-dombaku. Dan sekali lagi aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ayat 15 itu diulang lagi. Yang ke-16 yang tadi juga menjadi nas pembimbing kita. Yang hilang akan kucari. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada jemaat yang sampai saat ini, maaf katakan, tidak tahu jejaknya. Kita selami lagi, kita cari lagi, kita ambil lagi, kita tolong lagi, kita bertelepon lagi. Mungkin satu kali tidak bisa bertelepon 2-3 kali. Ketika mungkin ditelepon terus, dia akan tanya, ada apa ya? Kok hari ini aku ditelepon terus? Pasti ada sebuah gerakan, saudara. Apalagi kalau teleponnya dengan senyum meriang. Wah, jemaat itu senang, Ibu. Tapi gimana ya kalau gembalanya, penatuannya yang sakit? Domba-dombanya datang nggak Bapak Ibu? Pak pendetanya sakit, majelisnya sakit. Kan ini kan bicara nih gembala terus nih, yang mengembalakan nih. Kalau namanya manusia kan gembala, domba kan sakit ya, Pernahkah berkunjung? Amin. Ada yang manggut-manggut pasti dia pernah berkunjung. Iyalah, ini kita juga harus bicara tentang sosial kita. Pendeta juga butuh loh penghiburan, butuh loh kunjungan Bapak Ibu Saudara. Majelis juga butuh loh untuk dikunjungi. Jangan kita hanya menuntut saja perhatian dari mereka, tapi kita juga lupa untuk memperhatikan mereka. Mungkin kalau majelis nggak usah harus bawa 1 karung buah mangga ya Bu, karena sekarang lagi musim mangga ya. Berkunjung saja, bertelepon saja, Pak, terima kasih Bapak sudah mengunjungi saya. Terima kasih Ibu sudah mendoakan saya. Saya saat ini tahu Bapak sedang lemah, aku juga mau mendoakan. Wih, senang loh pastinya. Nah, ini yang mau. Tuhan mau supaya kita membangun sebuah sinergi di dalam gereja itu, saudara. Sehingga dikatakan di dalam ayat yang ke-16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut. Nah ini dia, luka. Bukan hanya luka koreng yang dimaksud ini. Kalau luka koreng, luka sakit, secara fisik gampang Bapak Ibu Saudara. Tetapi luka secara batin ini, apalagi kalau dibilang aku punya akar pahit, aku kejengkel, aku marah, aku tersinggung, agak panjang Bu. Pak ceritanya. Bagaimana supaya kita menjelaskan dia tidak tersinggung, supaya dia akhirnya menyadari iya benar. Nah ini saudara, sebagai seorang gembala, sebagai seorang majelis, mari kita bersama-sama untuk melihat dan memiliki rasa empati kepada mereka yang sakit akan dibalutnya, yang gemuk dan yang kuat. Ini kan bicara tentang keadilan. Karena ada banyak penafsir begini. Ini untuk teologi makmur saja, yang kaya-kaya kita perhatikan terus.
Enggak, sama. Sebagai umat harus sama perbandingannya. Siapa mereka mau dikatakan yang gemuk atau yang kuat, mari kita lindungi. Bukan hanya yang itu saja. Yang apa justru kita juga harus rangkul, dikatakan harus dibalut. Sehingga mereka itu menjadi pulih dan sehat, Bapak Ibu Saudara. Dan itulah yang Tuhan mau hendaki kepada kita sebagai pelayan Tuhan. Sebab ini juga bicara dengan saya firman Tuhan ini. Sebagai seorang gembala, sempurnakah saya di hadapan jemaat? Sempurnakah di hadapan Bapak Ibu Saudara? Saya juga menyadari banyak kelemahan-kelemahan, banyak kekurangan-kekurangan. Mungkin pendeta di sini juga ada kekurangannya. Tetapi mari yang kekurangan itu kita tutup dengan kasih, sehingga kita yang melihat adalah nilai yang kebaikan itu, kebaikan-kebaikan yang ditransferkan kepada Bapak Ibu Saudara. Karena saya yakin Pak Pendeta Risma, semua majelis memiliki keyakinan bahwa dia dipilih oleh Allah untuk memelihara iman saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita merespon kebenaran firman Allah tadi dengan mengangkat nyanyian dari Kidung Jemaat 285 pada baitnya yang pertama dan pada bait yang kedua. Mari kita bangkit berdiri dan mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan duduk. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Kita menyatukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah gembala kami. Gembala yang memperhatikan baik siang maupun malam, yang tidak pernah berhenti untuk menopang
untuk menjaga dan melindungi. Dan hari ini Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Rismus, sebagai gembala di Jemaat GKO Bekasi 1, beserta dengan para majelis-majelisnya, adalah gembala-gembala yang sudah Tuhan berkati untuk menolong umat, sehingga umat terpelihara hari lepas hari. Ya Tuhan, kami menyerahkan kepada Engkau untuk pembinaan-pembinaan yang sudah dilaksanakan oleh hamba-hamba-Mu, oleh pelayan-pelayan-Mu. Ada 26 orang sidih anak yang nanti akan disidih di Minggu tanggal 29 November 2020. Kami serahkan kepadamu Tuhan apa yang sudah diajarkan kepada Alfian Melfrik Silahoy, Sisilia Giovanni Aritonang, Kristi Tesalonika Ursia, Daniel Victoria Rudolfo Purba, David Hantoni Hutasoit, Firdaus Pakpahan, Lorencia Lima Hellau, Gabriela Preskilia Sianturi, Gema Junior Haryanja, Jen Hirim, Priscilia Harihanja, Jofhanka, Vicky Otnil Korok, Jovin Tangke, Juan Gerald Arturito Tenu, Karen Maria Lestari, Karin Reina Ginting, Kevin Surya Agrifa Simatupang, Karin Stefani Nasution, Michela Natasha Putri Sitio, Mikael Virgio Tinotia Sinaga, Misael Eklesia Simbolon, Regina Esther Rachel KM Manurung, Roselia Parapat, Samuel Penaya Rompas, Samuel Christian Sialagan, Vanessa Kelly Gabriela Sihombing, Yolanda Risiana Sirait. Kami percayai bahwa pengajaran-pengajaran ini mengena di hati mereka sehingga mereka siap untuk disidih menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Demikian juga akan dilaksanakan pembukaan kelas katekisasi baru untuk periode 2020 sampai 2021. Kami percaya Tuhan yang menggerakkan anak-anak untuk mereka dewasa, belajar dari pelajaran-pelajaran yang sangat berarti untuk mereka maju dalam segala hal dan mereka bertumbuh di dalam iman. Sakramen perjamuan kudus yang nanti akan dilayankan di dalam Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember dalam ibadah perjamuan kudus akhir tahun. Maka Engkaulah ya Tuhan yang akan mengundang setiap umat untuk mengambil bagian dalam perjamuan agung itu. Suatu berkat karena Tuhan mengingatkan kembali dengan darahnya, dengan tubuhnya yang terpecah dan yang tercurah untuk keampunan segala dosa. Demikian juga ada baptisan kudus yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 20 Desember. Ya Tuhan, kami percaya bahwa setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dimateraikan sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi dan anak-anak yang dipelihara, terpelihara oleh Allah. Tuhan, kami bersyukur untuk pembelian tanah Yayasan BKK yang telah membeli tanah seluas 540 meter persegi. Ada dana yang hitungan kami cukup besar, tapi kami sangat percaya kuasa-Mu Tuhan yang mencukupkan dan bahkan akan bermanfaat untuk penggunaan selanjutnya, apakah untuk PAUD, untuk kursus, untuk lahan parkir dan lain sebagainya. Roh Tuhan yang akan menggerakkan setiap umat untuk mengambil bagian dalam kegiatan itu. Demikian juga Tuhan untuk setiap umat yang telah membawa persembahan-persembahannya ke rumah-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan mencukupkan, bukan menjadi kurang, tetapi berkelebihan. Kemurahan Tuhan meliputi dan memberkati mereka. Perayaan-perayaan Natal yang akan dilaksanakan oleh Gereja GKO Bekasi 1 ini
Kami juga mohon Tuhan supaya perayaan-perayaan ini tidak menjadi klaster-klaster untuk kami karena masih ada pandemi corona, tetapi kami akan tetap menjaga protokoler kesehatan. Kami percaya Tuhan Kau mengingatkan kepada kami untuk kami melaksanakan aturan-aturan tersebut. Jemaat yang saat ini sedang mengalami sakit, kami memohon Tuhan Kau serahkan ke mereka ke dalam pemeliharaan-Mu. Ada Penatua Joyce Cetalahatu, Ibu Sukamto, Nyonya Sitompul Baru Silitonga, Nyonya Panjaitan Baru Nababan, dalam kurung Tambun, Ibu M. Turnip Saragi, Nyonya Nainggolan Baru Siburian Jalan Pepaya, Bapak dan Ibu M. Tumanggor, Bapak M. Pangaribuan, Ibu Dema K. Boru Simbolon, Bapak Sarman, Nyonya Syahaan Boru Pardede, Ibu Risma Sitompul Baru Sidabutar. Kuasa-Mu Tuhan yang menyembuhkan mereka, terpujilah untuk kesembuhan yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang sepekan ini berulang tahun bersama dengan Bapak Samuel Lea Temea, Ibu Rina Marina S. Sembiring, Bapak Renal C.P. Dolok Saribu, Saudari Margareta P. Angelita Hutapea, Bapak Abdi Simarmata, Saudara Lasdo Ronald Sianturi, Ibu Tri Novini Boru Pasaribu, Saudari Novita Deborah Sinaga, Saudara Ruhut Agung Sari Simorangkir, Saudari Grace A.L. Waani, Ibu Bersita Uli Marlina Ida Gultom, Saudara Harjo Panjaitan, Ibu Rotua Erika Kristina Panjaitan, Saudara Evelina Friska Putri Hutapea. Ya Tuhan, Engkau yang akan memelihara, menjaga, yang memberkati mereka. Engkau adalah gembala baik yang akan memelihara umat. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan bangsa dan negara yang terus berupaya mensejahterakan umat. Walau ada tantangan di sana sini, ada gelombang, ada riak-riak yang ingin mencoba memecah, yang mengadu dan membuat pesimis. Tapi Engkau yang telah menetapkan mereka untuk menjadi pemimpin dan biarlah menjadi gembala. Seperti gambaran hari ini, bahwa pemimpin-pemimpin kami adalah gembala yang arif, gembala yang bijaksana, gembala yang terus peduli untuk mensejahterakan, menciptakan kedamaian dan ketentraman buat bangsa Republik ini. Maka dari Presiden Jokowi sampai RT, kami serahkan pemeliharaan itu kepadamu ya Tuhan. Mungkin ada jemaat yang saat ini juga kami tidak sebutkan mengalami kelemahan, jamalah dia Bapa, dan ketika mereka mempunyai persoalan, kami tahu Engkau adalah sumber yang melepaskan solusi yang terbaik untuk mereka. Inilah doa dan permohonan kami Bapa yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sekaligus persembahan ya Pak ya? Sekaligus persembahan? Doa persembahan? Oke. Ya, mari kita sekali lagi berdoa untuk persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara. Mari kita satu dalam doa. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap umat yang hadir ke rumah-Mu ini,
dengan membawa persembahan syukur, dengan membawa persembahan persepuluhan, dengan membawa persembahan apa yang menjadi kesukacitaan yang sudah mereka alami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati. Dan mungkin di dalam kedukaan pun mereka masih sanggup untuk memberikan persembahan kepadamu karena sukacita. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Biar setiap persembahan-persembahan umatmu, Engkau berkenan dan Engkau memberkati semakin heran. Bahkan lumbung-lumbungnya Engkau berkati. Pekerjaannya Engkau berkati. Usahanya Engkau berkati. Dalam pendidikannya Engkau lindungi. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan bermohon. Amin. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dan kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 407 pada bait yang pertama dan yang kedua. Kita ulang lagi, masuknya tadi belum sempurna. Ya, silakan. Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Seperti lagu tadi bahwa kita memohon berkat, maka arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 407 bait keempat. Kehendakmu kami cari, ingin turut maksudmu. Tuhan isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus